Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kelahiran Nabi kita yang mulia, terjadi dua peristiwa besar di kota Makkah. Kisah penemuan kembali sumur Zam-Zam dan peristiwa kehancuran pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dua kisah ini menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dunia untuk kedatangan Rasul terakhir. Diceritakan bahwa kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah tertimbun sejak zaman Nabi Ismail. Awalnya ia tidak tahu di mana letaknya, namun mimpi itu datang berulang kali, hingga ia yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Dengan penuh keyakinan, Abdul Muthalib mulai menggali tanah di dekat Ka'bah, ditemani oleh anaknya, Al-Harits. Hari demi hari ia terus menggali, hingga akhirnya dari dalam tanah yang kering itu memancar air yang jernih dan berlimpah. Itulah sumur Zam-Zam, sumber air penuh berkah yang tidak pernah kering hingga hari ini. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui hal itu, mereka menuntut agar sumur tersebut dimiliki bersama. Namun Abdul Muthalib menolak dengan tegas. Ia berkata, "Air ini adalah karunia Allah untukku dan keturunanku." Maka sejak saat itu, keluarganya mendapat kehormatan, menjadi penjaga sumur Zam-Zam dan pelayan jamaah yang datang ke Baitullah. Tak lama kemudian, datanglah peristiwa yang mengguncang Jazirah Arab, kisah Abraha dan pasukan bergajah. Abraha adalah penguasa Yaman yang beragama Nasrani. Ia membangun sebuah gereja megah bernama Al-Qulais dan ingin menjadikannya tempat ibadah pengganti Ka'bah. Namun keinginannya gagal. Kaum Arab tetap memuliakan Baitullah, rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim. Karena marah, Abraha bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia pun berangkat bersama pasukan besar dan gajah-gajah raksasa. Ketika sampai di dekat Makkah, pasukan Abraha merampas hewan penduduk, termasuk 100 unta milik Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun mendatangi Abraha untuk memintanya kembali. Abraha heran dan berkata, "Aku datang untuk menghancurkan rumah Tuhanmu, tapi engkau malah meminta unta." Lalu Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah ini memiliki pemilik yang akan menjaganya." Kata-kata itu menjadi bukti keyakinan yang dalam kepada Allah. Ketika Abraha memerintahkan pasukannya untuk maju, tiba-tiba gajah-gajah itu berhenti dan enggan melangkah ke arah Ka'bah. Saat itulah Allah mengirim burung-burung kecil bernama Ababil yang melempar batu-batu panas dari langit. Dalam sekejap, pasukan Abraha hancur luluh. Seperti daun yang dimakan ulat, sebagaimana Allah ceritakan dalam Surah Al-Fil. Tahun itu dikenal sebagai A'am Al-Fil, tahun gajah, tahun di mana Rasulullah dilahirkan, membawa cahaya Islam untuk seluruh alam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak Allah. Dialah penjaga rumahnya, penolong bagi orang yang beriman, dan pelindung bagi siapapun yang bertawakal kepadanya. Semoga kisah ini menambah iman dan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba-hambanya yang percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.